أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري والمن به في كل أموال وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang juga dengan wassalam wassalam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya senantiasa istiqamah sampai ke akhir. Insyaallah saat lagi majelis ijtihad kita akan tausiah insyaallah mengisi oleh guru kita yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Sayyidul Habib Profesor Dr. Sayyid Ali Hussein Al-Munawwar Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dapat semua doa kami sendiri, dapat sunnati kalau jihad menfi kemudian apa dapat masuk sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juara kita semua sampai dengan saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita telah memulai kegiatan kita hari ini dengan tahajud, tilawatul Quran, zikir, doa, dan baru saja kita selesaikan secara berjamaah salat subuh. Kita lanjutkan i'tikaf kita dengan kajian sampai nanti dengan syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini kita fokuskan pada satu topik yang begitu pentingnya dalam keseharian kita, yaitu menghayati ajaran-ajaran agama yang sudah kita laksanakan atau yang belum bisa kita laksanakan, yang dalam istilah agamanya disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah artinya tujuan-tujuan dari syariat, ajaran-ajaran yang Allah wajibkan kepada kita. Maqasid syariah sekarang sudah menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Sebelumnya masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih, tapi sekarang dengan perkembangannya dan pembahasan-pembahasannya, para tokoh sudah menjadikannya sebagai ilmu yang mandiri. Kita akan kaji bagaimana sejarah dan perkembangannya, tokoh-tokohnya, kemudian konsep-konsep yang ditawarkan di dalam kajian maqasid syariah. Karena maqasid syariah bersumber dari Al-Quranul Karim, maka banyak juga penulis yang menulis dengan istilahnya maqasidul Quran, maksud-maksud
dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian menjadi satu pembahasan yang lebih luas lagi, menjadi bahagian daripada kajian tafsir, maka disebut dengan tafsir maqasidi. Ijtihad juga, karena ijtihad banyak mengacu kepada ilmu-ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Maka ijtihad pun dikembangkan menjadi ijtihad maqasidi. Kajian-kajian qawaid fiqhiyah juga sudah dikembangkan menjadi qawaid maqasidiyah dan lain-lainnya. Banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan maksud daripada ajaran agama itu. Sering digunakan istilah ghayah, tujuan, hadaf, tujuan juga. Kemudian ada lagi yang disebut juga dengan istilah rahasia. Ketika kita mempelajari agama, kita sering bertanya, apa di balik itu? Rahasia. Ada juga yang memokuskannya itu dalam bentuk kajian-kajian yang berkaitan dengan qiyas, yang disebut dengan istilah illah. Illah itu adalah sebab. Maka banyak istilah yang digunakan untuk menggunakan illah itu. Terkadang disebut dengan as-sabab, al-ba'ith, dan lain-lainnya. Nah, kajian kita akan mengarah ke sana. Maka maqasid syariah secara umum diberikan definisi oleh beberapa tokoh, al-ma'ani wal hikam al-malhudhah, di makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama, yang intinya adalah jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala macam kerusakan. Maka berbicara maqasid, kita tidak bisa melepaskan pembahasan kita tentang maslahah, kemaslahatan. Kita meyakini bahwa ajaran-ajaran agama apapun bentuknya, di balik itu pasti ada pesan-pesan yang memberikan indikasi tujuan daripada disyariatkannya satu ajaran agama itu. Salat misalnya, kenapa salat disyariatkan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wan munkar. Salat itu disyariatkan untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Kalau masih banyak orang yang sholat, tapi perbuatan munkar pun rajin juga dilakukan, berarti sholatnya yang belum benar. Jangan menyalahkan sholatnya. Sholat yang dilakukannya itu belum benar. Zakat kenapa disyariatkan? Zakat disyariatkan, Allah jelaskan juga, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka itu. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya bisa membersihkan, mensucikan. Membersihkan tidak hanya hartanya, tapi orangnya juga mendapatkan kebersihan dari itu semuanya. Kenapa pencurian dilarang? Mengambil hak orang lain diartikan dengan akhdhu malil ghairi khisyatan, mengambil hak orang lain secara diam-diam. Kalau secara terang-terangan namanya perampokan itu, qahron, perampokan.
Ghosoban, karena memelihara hak orang. Orang memiliki sesuatu. Ketika kita akan memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kita harus tempuh dengan jalan yang benar, dari jalan yang dibenarkan. Tidak boleh kita mencuri, karena harta itu dilindungi oleh agama. Kita dilarang membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan itu akan dibalas juga dengan pembunuhan yang namanya qisas. Qisas itu sebetulnya bukan pembunuhan, tapi jaminan kehidupan. Maka dilarang kita membunuh, menghilangkan nyawa, karena nyawa itu harus dilindungi. Agama pun tidak boleh diganggu. La ikraha fid-din, agama harus dipelihara. Dilarang melakukan zina. Kenapa? Karena dalam rangka memelihara keturunan, hifdzun nasab. Maka Allah jelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahijatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang tidak baik. Penafsiran itu terkadang dibawa kepada penafsiran yang sekarang diistilahkan dengan liberal. Wala taqrabu, jangan dekati. Mengerjakannya tidak apa-apa, yang dilarang mendekatinya. Ya, ini maka orang bertanya, ketika Allah menjelaskan fajtanibu, hindari, tinggalkan oleh kalian, dengan wala taqrabu, jangan kamu dekati, itu mempunyai makna yang sangat dalam. Mana yang afsah, kata orang-orang Arab, yang lebih balik pesannya. Kalau diartikan dengan fajtanibu, di situ ada indikasi bahwa perbuatan itu pernah dikerjakan. Maka datang larangan, tinggalkan perbuatan itu. Tapi kalau zina wala taqrabu, jangan dekati, berarti perbuatan itu sama sekali belum dikerjakan, maka jangan didekati. Itulah nanti kajian-kajian dalam hukum Islam yang luar biasa. Sama dengan sekarang kita saksikan di mana-mana banyak anak-anak yang membunuh orang tuanya, memukul orang tuanya. Jangan diartikan bahwa larangan yang ada di dalam surah Al-Isra, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu berkata untuk dua orang tua itu uff. Uff itu kata-kata ah. Jangan juga kamu bentak mereka. Kenapa? Hukum Islam mengatakan kata-kata itu menyakiti orang tuanya. Orang tua merasa disakiti sejak dikandung sampai lahir, kemudian diberikan kehidupan, pendidikan, kemudian melakukan sesuatu kepada orang tuanya yang menyakiti orang tua itu, dilarang. Jangan diartikan yang dilarang itu hanya menghardiknya, tapi memukulnya boleh, membunuhnya boleh. Ini tafsir-tafsir yang liberal namanya. Kita tidak bisa memahami teks ayat begitu saja, tetapi pesan di dalam agama kita ini begitu luas. Itulah yang akan kita kaji. Al-Imam Syafi'i rahimahullah wafat 204 Hijriah. Di dalam Ar-Risalahnya, salah satu karya monumenternya, sudah berbicara tentang maslahah itu, kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya sesuatu yang kembali kepada seseorang itu yang baik. Kalau yang dimintakan itu adalah kebaikan, maka diharapkan dari situ
segala macam bentuk kejahatan dan kejelekan juga akan terhindar daripadanya. Maka dalam sejarah, dicatat dalam sejarah, orang yang pertama kali yang ikut melakukan pembahasan tentang maqasid syariah ini adalah Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan Al-Imam Al-Hakim yang menulis Sunan itu, bukan. Itu Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi yang wafat 279 Hijriah. Ini beliau 285 Hijriah. Beliau sudah melakukan pembahasan-pembahasan dengan menggunakan istilah-istilah as-salatu wa asraruha, apalagi ilalus syar'i. Terakhir nanti dia ditulis oleh seorang tokoh dari kalangan Syafi'iyah yang kita kenal dengan Asy-Syazi Al-Qaffar Al-Kabir yang wafat 365 Hijriah. Beliau menulis buku Mahasinus Syariah. Jadi sisi-sisi positif daripada ajaran agama itu. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Pada masa yang sama itu ada namanya Babawi bin Saduq, ada Al-Amiri dari kelompok Syiah yang wafat 381 Hijriah. Sudah berbicara juga tentang maqasid itu dengan peristilahan yang berbeda-beda. Sampai terus berkembang sampai Al-Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Al-Walad, bukan Al-Walid. Al-Walid itu Abu Muhammad Al-Juwaini yang wafat 438 Hijriah. Juga seorang ulama besar, banyak karya-karyanya. Nah, anaknya Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau menulis sebuah buku, karyanya antara lain dalam ilmu usul fikih itu Al-Burhan fi Usul Fiqh. Al-Burhan fi Usul Fiqh ini di dalamnya sudah berbicara yang disebut dengan maqasid itu, yang nanti dikembangkan, sudah mulai dibahas yang disebut dengan istilah ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Jadi daruriyat itu yang harus ada, maka disebutlah dengan istilah ad-daruriyatul khams, 5 ajaran pokok yang harus ada. Yang tadi kita singgung, ada hifdzun nafs, ada hifdzud din, ada hifdzul mal, ada hifdzul aql, ada hifdzul nasab. 5 ini harus dijaga. Agama harus dipelihara, nyawa juga harus dilindungi, harta, akal, keturunan. Akal harus dilindungi, maka dilarang kita narkoba. Nah, boleh narkoba. Narkoba itu sekilas katanya menjadikan orang itu bersemangat ketika pada masa-masa musim dingin. Dengan narkoba orang menjadi hangat, panas. Itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Para peneliti itu mengatakan itu hanya sekedar semacam sesuatu ya yang muncul dari diri seseorang untuk meyakinkan apa yang dia lakukan saja. Maka diancam dengan hukuman. Orang yang narkoba pada masa Nabi itu dicambuk 40 kali. Tapi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilihat bahwa narkoba ini merajalela dia. Harus ditindak dengan hukuman yang lebih berat lagi.
maka dihukum 80 kali. Terus berlaku hukuman 80 kali itu cambuk. Cambuknya dengan pelepah korma, namanya jaridah. Jadi pelepah korma itu yang harus diambil, itulah untuk nyambuk. Kalau kita sebutnya dengan rotan, dicambuk. Nyambuknya juga tidak boleh kencang-kencang, enggak, pelan-pelan supaya terasa sakitnya. Dihitung, ada yang cambuk, nanti ada yang menghitung. Wahid, Ibnain, Talata, sampai dengan 80 kali. Dan pelaksanaannya biasanya dibagiin baju yang putih. Supaya apa? Tidak dikasih kaos di dalamnya, supaya kelihatan bekas daripada cambukan itu, dan orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman itu mendapatkan pelajaran dan rasa takut. Kalau saya melakukan seperti itu, saya juga akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, Imam Al-Haramain ini mempunyai murid. Muridnya itulah Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang wafat 505 Hijriah. Beliau memiliki 3 karya usul fikihnya. Ada Al-Mustasfa, ada Al-Madkhul, ada juga Syifa'ul Ghadi fi Masalik At-Ta'lim. Beliau mengembangkan apa yang diterima dari gurunya itu. Berlanjut ringkasnya sampai dengan abad berikutnya, ada tokoh yang kita kenal dengan Imam Ar-Razi, Fakhr Ar-Razi. Beliau ini mufassir iya, faqih iya, usuli iya, punya buku tafsir Mafatihul Ghaib yang 10 jilid. Kemudian punya buku usul fikih Al-Maqsud fi Ilmi Usul. Lanjut, nanti setelah itu ada tokoh-tokoh besar lagi yang kita kenal dengan Al-Iz Ibnu Abdis Salam, yang digelari dengan Sultan Ulama 660 Hijriah. Beliau tadi 606 Hijriah. Di tengah-tengah itu ada tokoh namanya Imam Al-Amidi, Saifuddin Ali bin Ahmad Al-Amidi, yang wafat 631 Hijriah. Punya buku juga namanya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Naik ke atas, muncullah tokoh-tokoh besar lainnya. Ada Al-Imam Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi Al-Maliki, yang meninggal 684 Hijriah. Beliau menulis banyak buku-buku. Kemudian pada masa yang sama juga 1 tahun setelah itu wafat Al-Imam Al-Baydawi dengan Minhajul Usulnya. Sampai dengan abad berikutnya itu muncul tokoh-tokoh. Salah satu tokohnya adalah tokoh yang kontroversial, yang selalu diangkat pemikirannya, Najmuddin At-Tufi, 716 Hijriah. Beliau ini mazhabnya Hambali, tapi akidahnya Mu'tazilah. Maka orang-orang yang bermazhab Hambali menegur, memberikan kritikan kepada beliau. Termasuklah nanti Imam Ibn Taymiyah yang wafat 728 Hijriah. Kemudian muridnya juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 751 Hijriah. Sampai dengan lahir tokoh-tokoh berikutnya yang rata-rata itu bermazhab Syafi'i. Ada As-Subki, ada Al-Asnawi, sampai muncul tokoh yang diberi gelar dengan Abul Maqasid, bapaknya Maqasid Syariah. Itulah Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki yang wafat 790 Hijriah dengan karyanya Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat. Jangan salah kita, Syatibi ini ada juga satu lagi Asy-Syatibi, tapi Abul Qasim Asy-Syatibi.
590 Hijriah. Beliau pakar qiraat, itu yang menulis matan Syatibiyah itu. Jangan salah ya. Ada ceramah di televisi, itulah yang Imam Syatibi itu pakar qiraat juga. Salah ya. Karena orang Arab namanya sama-sama. Syatibi ada berapa, kemudian Ar-Razi, ya Allah, Ar-Razi berapa banyak. Jangan katakan Ar-Razi satu, Ar-Razi itu juga tidak. Ada Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dia hadis 264 Hijriah. Ada lagi Ar-Razi sampai dengan tokoh-tokoh berikutnya itu namanya Ar-Razi juga gelarnya, tapi namanya tidak sama, kehidupannya juga berbeda, tahun wafatnya juga tidak sama. Nah, dari perkembangan perjalanan panjang dari maqasid syariah ini, maka disimpulkanlah bahwa semua ajaran agama di balik itu pasti ada tujuan daripada pensyariatannya. Maka ulama-ulama menyebutkan, bagaimana cara saya ingin mengetahui untuk menetapkan ada tidaknya maqasid syariah di situ itu. Maka disebutlah namanya turuqu itsbatil maqasid asy-syar'iyyah. Yang pertama, perintah dan larangan. Al-amru wan nahyu al-ibtida'i at-tasrifi. Ada perintah, dipastikan di balik perintah itu ada maslahahnya. Ada larangan, pasti di balik larangan itu ada maslahahnya. Kembalinya kepada siapa? Ya kepada kita sendiri. Allah yang mensyariatkan, Allah ingatkan. Dalam kajian-kajian sering disebut, itulah namanya falsafatut tasyri'. Itulah yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Syekh Al-Jurjawi, salah seorang ulama besar Al-Azhar, menulis satu buku tebal, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Bukan cari-cari, bukan. Dalam ajaran agama memang ada yang namanya ta'abbudi, ada yang ta'akkuli. Yang ta'abbudi itu kita cari-cari, oh berarti dia tidak bisa masuk akal di situ. Tapi kita dianjurkan mencari tahu agar kita yakin bisa mengerjakan itu dengan tujuan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin tahu kenapa kewajiban rakaat sholat dalam satu hari itu tidak sama. Itu maksudnya ta'abbudi atau ta'akkuli. Boleh nggak kita mencari tahu kenapa zuhur 4, asar 4, begitu maghrib turun korting 1 rakaat 3, isya naik lagi jadi 4, begitu subuh hanya 2. Dari segi bilangan dia ta'abbudi. Tidak boleh kita, oh saya kurang kalau sholat subuhnya 2 rakaat, saya mau sholat subuhnya 4 rakaat, usolli fardhu subhi 4 rakaat. Tidak sah, sholatnya 2. Begitu juga yang lain. Oh, kalau saya kurang, maka Imam Asy-Syafi'i tadi menjelaskan, itulah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Saya kurang sholat subuh 2 rakaat, nah ada 2 rakaat qabliyahnya. Kurang saya, mau juga sholat sudah subuh, tidak boleh. Itu termasuk waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat-sholat sunnah. Asar sebelumnya yang ada, sesudahnya tidak ada. Itu semua diatur oleh Allah SWT. Untuk apa? Diberikan celah kepada orang-orang yang ingin beribadah dan ada maksudnya di situ.
Kenapa ada qabliyah? Qabliyah itu pemanasan, kalau bahasa kita pemanasan. Sebelum melakukan yang wajib, pemanasan dulu 2 rakaat. Disyariatkan juga sampai 4 rakaat. Sehingga ketika melakukan yang wajib, kita sudah betul-betul dalam posisi yang prima. Oh, mungkin ada kekurangannya, maka ada ba'diyahnya. Sempurnakan kekurangan itu dengan ba'diyahnya. Maka dia menjadi muqaddimah. Ketika dia qabliyah, menjadi mukammilah, penyempurna ketika dia berada pada posisi sesudah sholat fardu itu. Di samping sholat-sholat sunat lain yang diperintahkan. Ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat-sholat yang lainnya, ya tahajud, ya dan seterusnya. Ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. Kenapa kita renungkan begitu? Karena sholat inilah ibadah pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya sempurna, selesai semuanya. Tapi kalau sholatnya belum sempurna, bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melalui Nabi kita ini, kita menjadi umat yang mulia, umat yang diberikan keistimewaan. Riwayat dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min a'malihim yawmal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan dihisab hari kiamat dari amal perbuatan kita, salat. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sempurna, selesai. Dia ditulis sempurna. Tapi wa in kanat qad intaqasa minhu syai'. Kalau ada kekurangannya bagaimana? Yaqulu Rabbuna azza wa jalla bi malaikati. Allah pun sampaikan kepada malaikat-malaikatnya itu, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Coba periksa dulu. Jangan langsung diambil, dilemparkan langsung ke neraka, nanti dulu. Lihat dulu. Pernahkah si hamba ini melakukan sholat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu' qumila bihi man taqasa min tariqati. Kalau ada sholat sunat yang pernah dia lakukan, maka itu menjadi penyempurna dari kekurangan-kekurangan itu. Summa tu'khadhu sa'irul a'mali 'ala dzalik. Amal yang lain begitu. Zakat ada kurangnya, pernahkah dia bersedekah? Hitungnya salah atau memang sengaja disalahkan supaya sedikit yang dikeluarkan. Puasa ada yang kurang, puasa sunnah yang menyempurnakan. Hajinya kurang sempurna, haji sunnahnya yang menyempurnakan. Semuanya Allah berikan kesempatan ketika kita di dunia. Tapi ketika di akhirat tidak ada lagi tawar-menawar itu. Ada kekurangan, begitu kita ada kekurangan, pamit dulu dengan malaikat. Saya mau sholat sunat dulu menyempurnakan yang itu. Tidak ada. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Di sinilah tempat kita untuk bekerja keras. Nanti kita memanennya. Maka larangan-larangan pasti di balik itu ada maslahat yang sampai kepada kita. Ya, maka digunakan apa? Digunakan kadang-kadang kata-kata risun, narkoba misalnya. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab risun min amali syaitan. Risun itu sesuatu yang keji, yang jelek, yang kotor dari amal syaitan. Kalau sudah jadi amal syaitan, tidak boleh kita. Maka pagi tadi ibu. Maka orang yang suka narkoba, tidak ada satu organ tubuh yang dia miliki yang akan selamat dari penyakit. Ini kesimpulan dari hasil penelitian saya tahun 79 yang lalu. Ketika saya dapat gelar LC, saya neliti itu di perpustakaan.
Saya simpulkan begitu. Ternyata begitu diteliti sampai sekarang ini, memang iya. Apa yang selamat? Tidak ada yang selamat. Orang yang suka narkoba ringkih, kena angin sedikit, jalannya juga tidak seperti kita. Ya, jalannya bukan ekstrem gini, agak bungkuk sedikit. Sakit. Sementara di dalam sini semuanya hancur. Kalau kita diberi oleh Allah ada darah putih, ada darah merah. Darah putih untuk mencegah penyakit masuk, maka narkoba itu menggogoti darah putih. Lama-lama habis, tinggallah darah merah. Tidak ada lagi penangkal di dalamnya. Maidah kita, kantong nasi kita makan, disimpan. Narkoba panas. Begitu dia masuk di situ nanti, lama-lama tidak kuat kantong itu, bocorlah kantong itu. Begitu bocor, kita makan, tidak ada lagi tempat menyimpannya, keluar saja seperti burung. Allah berikan kita empedu. Empedu itu jangan dianggap kecilnya, tapi posisi dan fungsinya. Kalau orang yang suka narkoba, empedunya yang rusak. Orang meninggal karena narkoba, lihat posisinya. Meninggalnya kuning atau biru? Pasti biru. Yang kedua, perutnya pasti besar. Saya sudah teliti semua itu. Perutnya mau dikempes-kempeskan. Pernah ada satu jenazah dulu, saya kebetulan dikempes-kempeskan. Nggak bisa kempes-kempes dia. Ya, padahal waktu dimandikan dia kempes-kempeskan supaya membuang kotorannya, ternyata nggak bisa. Saya tanya sama keluarganya, ini suka minuman keras ya. Begitulah katanya Ustaz. Mana? Begitu. Nggak bisa dikempeskan perutnya. Kemudian seluruh orang tubuhnya yang lain juga termakankan oleh itu semua. Maka hifzul aql, memelihara akal, salah satu daripada maqasid syariah yang 5 ini. Nah, banyak tawaran-tawaran para pakar. Misalnya salah seorang tokoh kontemporer, Muhammad bin Tahir bin Ashur dari Tunis yang wafat 1393 Hijriah atau 1973 Hijriah. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Beliau menawarkan melihat perkembangan yang panjang, maka tidak 5 itu saja katanya. Diusulkan juga ada namanya maqasid apa? Hurriyah, kebebasan. Maqasid apa? Al-adalah, keadilan. Maqasid apa lagi? Al-musawah, persamaan. Ini tawaran-tawaran. Al-Imam Al-Qarafi juga sudah menawarkan dulu bahwa dari keturunan itu tambah satu lagi, bukan 5 tapi 6, namanya al-ir. Ir itu kehormatan. Orang kalau ada kehormatannya, maka kehormatan harus dipelihara. Tapi kalau tidak memelihara kehormatan, berarti kita melakukan sesuatu. Kata ulama, masuk dia di dalam an-nasr, keturunan. Kehormatan, dia orang terhormat. Tapi karena dia narkoba, mabuk, dia masuk dalam slogan air itu. Yang ditanya pertama siapa dulu? Ini siapa namanya? Keluarga siapa? Dari mana? Itu semuanya kehormatan. Semuanya kehormatan. Maka di dalam memelihara keturunan itu tidak boleh, ya, kita harus mengikuti aturan agama. Jangan akal pikiran kita kedepankan.
Kenapa laki-laki kok boleh kawin lebih dari satu? Perempuan kok tidak boleh? Ini hawa nafsu yang berbicara. Iya, boleh kawin tapi emergency. Tapi kalau perempuan yang disebut dengan polyandry itu, suaminya lebih dari satu, anak yang lahir namanya siapa? Binnya bin apa? Bin jamaah, bin rame-rame. Bisa. Maka Allah larang itu. Ya begitu juga pemikiran sekarang ini. Kalau laki-laki begitu istrinya meninggal, pulang dari menguburkan istrinya juga boleh kawin. Kenapa perempuan tak boleh? Ini kan tuntutan. Kenapa tak boleh? Perempuan juga sama begitu. Ya, itu ada namanya masa iddah. Tunggu dulu. Oh sekarang alatnya canggih. Masa iddah itu ada unsur ibadah, bukan hanya hawa nafsu yang dikedepankan. Yang kedua, mencari tahunya dengan apa? Dengan illah. Ta'lilul ahkam. Ta'lilul ahkam. Jadi kita cari sebabnya begini, kenapa? Hukumnya begini, apa sebabnya? Itu illah. Illah ini kajian dari hukum Islam, ya. Termasuk dalam pembahasan qiyas. Qiyas ini pembahasan yang paling ruwet. Maka di Timur Tengah, kajian usul fikih untuk pasca sarjana itu qiyas itu babul qiyas. Ya di Al-Azhar, di Timur Tengah, di mana di Ummul Qura tempat saya dulu. Itu yang dikaji 1 tahun untuk mengantarkan menulis tesis dan disertasi itu, ya kajiannya itu. Bertambah jauh, bukan bertambah mengerti kita, bertambah budak kita, bertambah sulit. Kenapa? Nah kalau sudah yang sulit dapat diperoleh, dipelajari, maka yang lain-lain yang kecil-kecil mudah untuk kita dapatkan. Yang ketiga ada namanya subutus syari'. Subutus syari' itu diamnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak diberikan ketetapan A, B, C, tidak, dibiarkan begitu saja. Nah, ini mendalikan apa? Memberikan gambaran keluasan daripada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diatur semua A, B, C, itu terkesan nanti syariatnya ini kaku. Kalau kaku, banyak yang lari. Maka ada yang disebut dengan subutus syari'. Jadi tidak ada penjelasan secara rinci, tidak disentuh. Bukan berarti Allah itu lupa, tapi disitulah letak rahmatnya Allah kepada kita. Ada hadisnya itu, ya, wasakata an asya'a rahmatan bikum ghayra nisyan fala tabhatu anha. Jadi banyak tidak ada penjelasannya. Sukut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rinciannya, Rasul juga tidak memberikan rinciannya. Bukan berarti Allah itu lupa, tapi itulah buktinya kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Nah yang keempat itulah yang dilakukan di dalam kajian-kajiannya, yang disebut dengan penelitian, ya, yang disebut dengan istilah al-istiqra'. Jadi kita di dalam melaksanakan ajaran agama ini, kita hayati, kita cari tahu pesannya apa, sehingga kita mengetahui bahwa Allah itu memang mensyariatkan kepada kita tidak begitu saja. Ada intinya, ada di situ itu. Kalau kita pelajari
maka kita dalam melaksanakannya menjadi lebih yakin lagi. Memang Allah memiliki sesuatu yang sifatnya itu adalah rahasianya Allah, tapi diberikan kepada kita untuk kita kaji, untuk kita cari tahu apa hikmah di balik semuanya itu. Maka maqasid syariah menjadi sesuatu yang penting dalam kajian, dan di dalam kajian hukum Islam juga ketika menetapkan seseorang itu boleh tidak dia menjadi seorang mujtahid, dia juga harus ma'rifatuhu bil maqasid asy-syar'iyyah. Salah satu syaratnya adalah menguasai ilmu maqasid syariah ini. Maka sekarang dikumpulkan kajian-kajian, dan bahkan di negara-negara Timur Tengah, Afrika itu sudah membuat satu prodi khusus. Doktor apa? Maqasid syariah. Magister apa? Maqasid syariah. Nah, kita belum sampai ke sana, ya, insya Allah nanti kita juga mengarah ke sana, sehingga kita memiliki orang-orang yang memang di bidangnya berbicara sesuatu untuk mengungkap rahasia-rahasia yang ada di dalam ajaran agama kita yang tercinta ini. Ini mungkin pengantar. Ya, Ustaz sudah lihat-lihat saya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin penjelasan yang lebih panjang lagi, lebih lebar lagi. Kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikannya. Terima kasih. Kami boleh berdoa kepada para jemaah yang kami silakan. Ada dari bapak atau ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Muhammad. Dalam kajian maqasid syariah, di kajian kontemporer yang terakhir kita dengar bahwa ada penambahan poin yang pertama yang sudah sebut tadi, hifzul adab. Kemudian ada lagi ulama yang menambahkan hifzul al-bi'ah, karena mungkin melihat fenomena kerusakan bumi yang sangat parah pada saat ini. Pertanyaan saya, kenapa hifzul bi'ah ini tidak dicantumkan oleh ulama-ulama agama, padahal ayat-ayat yang menyinggung tentang kerusakan di muka bumi itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Iya. Terima kasih. Ini sudah kita seminarkan, dan saya sudah buatkan satu kajian, ya, tentang bi'ah, lingkungan. Jadi lingkungan itu sekarang dari penelitian kontemporer itu sudah ada, fikihnya sudah ada, fikul bi'ah itu sudah ada, referensinya itu sudah banyak. Tapi kenapa Fakultas Syariah sampai sekarang belum juga buat prodi lingkungan itu? Kerjasamanya dengan Menteri Lingkungan itu jelas kan, pakar-pakar lingkungan kita banyak, tapi kita ingin dudukkan posisi Islam itu sebagai agama yang juga memperhatikan lingkungan. Sudah berapa tahun yang lalu, Ustaz, ya, sudah di Palembang itu dibuat, kita buatkan. Jadi kita menurut dan rekomendasi mengusulkan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Perguruan Tinggi Agama Islam, segera membuat, mendirikan jurusan-jurusan itu. Jadi pelopori. Jadi saya sudah sampaikan juga berulang kali, UIN Jakarta misalnya mempelopori, ya, jurusan prodi lingkungan, ya, lingkungan hidup gitu kan, kalau lingkungan hidup. Ini akan menjadi kajian yang sangat-sangat menarik. Ya, kita punya referensi yang luar biasa, ya. Tapi insya Allah nanti pada waktunya akan terwujud. Ya, sudah dilontarkan di mana-mana, ya, masalah lingkungan. Seperti tadi juga masalah
keadilan, persamaan, kebebasan, tapi dalam tanda petik bebas dalam artinya ilmiah, bukan bebas dalam arti kebebasan yang semaunya tanpa memperhatikan ajaran-ajaran agama yang inti tadi. Terima kasih masukannya. Ada lagi jawabannya bertanya? Ada? Baik, kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup dengan doa. Ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan. Mari kita tutup dan kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa membangun masjid yang indah ini yang sekarang kita tempati. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an wa hidayatul Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana fi qulubina hifdhan wa 'ala alsinatina tilawah wa fi sururina khuluqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli